Sambil hujan-hujanan itu dia langsung menerobos hujan deras, beliau berdiri tegak menghadap ke arah langit. Disitulah Pak Dipo itu melipat kedua tangannya di dada, posisi bersedekap, dan mulutnya mulai komat-kamit merapalkan semacam mantra atau doa. Dan percaya atau enggak, hal yang nggak masuk akal ini terjadi. Di sini Pak Dipo bukan panik atau bukan baca doa, Pak Dipo duduk santai. Dia santai aja di depan Mas Tris, dan beliau tuh mulai ngajak ngobrol makhluk halus yang merasuki tubuh Mas Tris ini. Nah, disitulah keluarga Toto sudah lebih dulu membawanya ke seorang dukun yang ada di daerah lain. Dan di sana ternyata Toto ini bukan langsung diobati. Waktu itu sang dukun ini nanya ke Toto sambil agak marah. Kowe iki duwe salah apa karo wong le? Kok dadi koyok ngene? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bayu yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semakin banyak cerita, kisah, dan juga pengalaman luar biasa yang dikirimkan kepada kami via email maupun yang masuk ke voice note kami. Tapi ada satu hal yang rasanya perlu kami sampaikan sebagai ungkapan rasa, supaya kita semua punya pijakan yang sama pada saat mendengarkan kisah-kisah di channel Kembara Sunyi ini. Kembara Sunyi ini teman-teman pada hakikatnya hanyalah sebuah wadah. Ibaratnya channel ini kami anggap sebagai sebuah pendopo tempat kita ngumpul bareng-bareng. Sedangkan saya di sini posisinya murni hanya sebagai tukang cerita. Dan tugas saya adalah menyambung lidah atau membawakan amanah cerita pengalaman dari teman-teman semua yang sudah berbagi kisah hidupnya. Nah, nyuwun sewu sebelumnya, mohon maaf. Ketika kami membacakan sebuah cerita mistis, horor, maupun pengalaman yang situasinya di luar nalar, itu tidak serta-merta berarti kami secara pribadi mengamini, membenarkan, ataupun meyakini 100% setiap detail kejadian gaib yang ada di dalamnya. Dan ketika kami menceritakannya dengan penuh penjiwaan, ini bukan berarti secara otomatis kami juga sepakat dengan kesimpulan mistis dari cerita tersebut. Nah, kenapa kami matur seperti ini atau kenapa kami ngomong seperti ini? Karena begini, urusan alam gaib dan hal supranatural itu dimensinya sangat luas dan sangat abu-abu. Jadi untuk membedah satu fenomena gaib saja kita sebenarnya nggak bisa langsung menyimpulkan, oh ini pasti ulah jin, oh ini pasti santet dan lain sebagainya. Karena sebuah kejadian yang terlihat mistis, itu seringkali butuh dikaji dari banyak kacamata. Kita butuh sudut pandang agama misalnya, butuh juga kacamata psikologi untuk melihat kondisi mental yang bersangkutan. Dan juga di sini kita butuh pemahaman budaya, atau bahkan butuh penjelasan dari sisi ilmu medis dan juga sains. Nah, di sini kami menyampaikan seperti ini itu sama sekali bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi merasa sok tahu atau sok pintar. Sama sekali enggak, teman-teman. Karena ilmu kami ini juga masih sangat dangkal. Kami menyampaikan ini justru karena kami sangat-sangat menghargai pengalaman setiap narasumber. Dan selalu pengalamannya berbeda-beda. Pengalaman spiritual itu sifatnya sangat personal,
dan nyata bagi yang mengalaminya. Kami menghormati betul sisi itu. Dan kami ingin teman-teman sebagai penonton dan juga pendengar untuk tetap mendudukkan logika pada tempatnya. Jadi di sini mari kita nikmati setiap sajian cerita di Kembara Sunyi ini sebagai sebuah potret kehidupan. Jadikan ini sebagai hiburan sekaligus jika memang bisa diambil hikmahnya untuk eling lan waspodo atau ingat dan waspada dalam bersikap di dunia nyata, silakan diambil. Jika ada kebaikan di dalam ceritanya, silakan diambil. Dan jika ada hal yang sekiranya kurang pas dengan keyakinan teman-teman, cukup dijadikan sebagai angin lalu tanpa perlu kita berdebat siapa yang paling benar. Karena pada akhirnya ya, saya ini cuma tukang cerita dan kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah di episode kali ini datang dari salah satu sobat kembara kita. Beliau meminta izin untuk membagikan sepenggal kisah tentang almarhum ayahnya. Dan untuk menjaga privasi, nama-nama dalam cerita ini sudah kami samarkan semua. Jadi sobat kembara kita ini sebut saja namanya Bayu. Dia asalnya dari sebuah desa yang cukup tenang di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Bayu ini 3 bersaudara dan semua saudaranya laki-laki semua. Kebetulan dia adalah anak kedua. Kakaknya pada waktu itu mengabdi sebagai seorang prajurit militer dan Bayu sendiri sekarang ini bekerja di sebuah instansi pemerintahan di Jawa Timur. Sedangkan adik bungsunya adalah seorang pelaut. Dan cerita ini berpusat pada sosok almarhum ayah mereka. Nama aslinya kita samarkan menjadi Pak Dipo. Di desanya sana, Pak Dipo ini sehari-hari bekerja sebagai perangkat desa. Tapi teman-teman, Pak Dipo ini bukan sekedar perangkat desa biasa yang cuma ngurusin surat menyurat di balai desa. Dari cerita orang-orang tua di sana, sejak masih muda dulu Pak Dipo itu senang banget menjalani laku tirakat. Jadi beliau punya kebiasaan nepi atau menyepi di Gunung Lawu. Tepatnya di sebuah petilasan seorang tokoh pewayangan yang sangat melegenda di sana. Dan karena seringnya bertapa itu dan menyatu dengan alam di Gunung Lawu, Pak Dipo itu sudah sangat terbiasa dengan hidup prihatin. Beliau rutin menjalankan puasa ngebleng, yaitu puasa sehari semalam tanpa makan, tanpa minum, dan juga tanpa keluar kamar. Di samping itu juga beliau suka poso ngerowot, atau hanya makan umbi-umbian. Sampai puasa mute juga, yang hanya makan nasi putih dan juga air putih minumnya. Nah, laku spiritual yang berat itulah yang membentuk aura Pak Dipo itu sendiri. Sejak Bayu masih kecil, dia sudah melihat sendiri bagaimana ayahnya itu sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Apalagi kakeknya Bayu, dari pihak ayahnya dulu juga mantan lurah di sana. Nah, saking diseganinya, nama Pak Dipo itu dikenal sampai di seluruh penjuru kelurahan, bahkan sampai ke kecamatan-kecamatan tetangga. Dan Bayu juga punya pengalaman unik soal ini. Jadi ceritanya dulu pas waktu Bayu masih SMP, kalau dia pas lagi main keluar daerah atau ke kecamatan lain, itu pasti ada saja orang yang nanya asal-usulnya ke dia. Misalnya ada orang yang tanya ke Bayu, saking pundi mas? Maksudnya dari mana mas asalnya? Terus kalau Bayu jawab, oh saking desa G pak, desa G itu adalah desa yang ditempati oleh Bayu dan keluarga. Ketika Bayu jawab dari desa G, respon orang-orang itu pasti selalu sama. Mereka bakal langsung nanya balik, oh desa G toh, langgriane kale gene Pak Dipo niku sebelah pundine. Jadi mereka selalu bilang, oh desa G. Terus rumahnya sampean sama tempatnya Pak Dipo itu sebelah mananya. Setiap kali dengar pertanyaan itu, Bayu pas masih kecil ya cuma bisa heran loh, kok bisa orang sejauh ini bisa kenal sama bapakku. Bahkan ada satu kejadian lucu sekaligus menegangkan juga pas waktu Bayu ini SMP. Biasalah waktu itu di masa-masa SMP, kita sebut ini sebagai kenakalan anak-anak remaja. Bayu ini pernah bolos sekolah, dan bukannya dia ini bolos sekolah terus pulang, tapi dia malah nongkrong di terminal tempat mangkalnya minibus dan juga angkot. Nah kebetulan di situ pas lagi banyak preman-preman pasar yang lagi asik mabuk-mabukan. Mereka minum minuman keras. Nah pas mereka ini ngelihat ada beberapa anak sekolah yang masih pakai seragam nongkrong di terminal itu, preman-preman ini langsung manggil Bayu dan teman-teman itu. Disuruh menghadap ke preman-preman ini, dan mereka itu kayak dimarahi karena mereka ketahuan bolos. Bayu yang waktu itu benar-benar ketakutan, teman-temannya juga ketakutan karena dipanggil preman, yang preman-preman ini lagi minum minuman keras. Mereka nunduk dan mereka diam, nggak ngomong satu patah kata pun. Terus salah satu preman pentolan di situ itu, mereka nanya, dia nanya dengan nada tinggi, omamu ngendile, rumahmu mana? Kalian itu bolos. Lah Bayu ini jawab, anu pak,
rumah saya desa G, rumah saya di desa G. Nah, si preman pentolan ini langsung nanya lagi, ah desa G loh, kamu rumahmu sama rumahnya Pak Dipo sebelah mananya? Nah, di situ Bayu ini semakin takut sebenarnya, tapi dia jawab dengan jujur. Lah, kalau Pak Dipo itu bapak saya, mas saya ini anaknya Pak Dipo. Nah, pas ketika Bayu bilang bahwa dia adalah anaknya Pak Dipo, seketika itu juga nada bicara preman-preman ini langsung turun drastis. Yang tadinya mereka marah-marah, langsung mendadak jadi ramah dan mereka kayak segan. Walah, kamu ini anaknya Pak Dipo toh, ya sudah, salam buat bapakmu yo. Dan gak cuma preman pasar, wibawa Pak Dipo ini juga sampai ke sekolahan Bayu. Pernah suatu hari ceritanya Bayu ini dipanggil sama guru agamanya karena dia ketahuan bolos. Pas waktu diinterogasi sama guru agamanya itu, dia ditanya, kamu bolos kemana dan rumahmu ini di mana sebenarnya? Bayu juga jawab hal yang sama, dia menyebutkan nama desanya, rumah saya di desa G, Pak. Dan lagi-lagi si guru agama ini nanya lokasi rumah Bayu. Kalau rumahmu dari rumah Pak Dipo jauh nggak? Begitu tahu bahwa Bayu ini adalah anaknya Pak Dipo, si guru agama itu langsung marah-marah, semakin marah besar, tapi marahnya bukan marah karena benci, tapi karena sang guru agama itu kayak kecewa, karena beliau juga merasa kenal baik dan sangat menghormati Pak Dipo. Lah kamu itu loh anaknya Pak Dipo, bapakmu itu orangnya baik, lah kok kamu itu kayak gini kelakuanmu. Guru itu sampai ngancam mau melaporkan langsung ke Pak Dipo, supaya Bayu itu dididik lebih keras di rumah. Dan singkatnya, Bayu pun lulus SMP sekitar tahun 1999 dan di zaman-zaman itu belum ada smartphone atau game online seperti sekarang. Jadi hiburan anak mudanya ya paling cuma main dingdong ataupun kabur di terminal. Dan kita kembali ke sosok Pak Dipo. Karena bapaknya Bayu ini atau Pak Dipo ini orang yang punya pegangan, bisa dibilang seperti itu. Jadi dari kecil Bayu itu sudah sering banget disuguhi kejadian-kejadian mistis secara langsung. Dan salah satu momen yang paling Bayu ingat adalah ketika diajak ziarah oleh bapaknya. Jadi Pak Dipo ini kalau ziarah kubur itu nggak pernah siang atau sore hari. Pokoknya nggak seperti orang-orang pada umumnya. Beliau itu selalu berangkatnya malam hari, kadang sampai jam 12 malam itu baru pulang dari makam. Dan yang dilakukan Pak Dipo di makam itu bukan sekedar nabur bunga terus pulang, enggak. Beliau di situ melakukan sebuah ritual yang persis kayak orang meditasi. Nah, ceritanya waktu itu pas Bayu ini masih kecil, dia tuh cuma disuruh diem di situ nemenin Pak Dipo yang lagi meditasi. Dan kita bisa membayangkan anak seusia Bayu, dia disuruh duduk di area makam desa yang gelap malam hari dan cuma diterangi cahaya bulan dan senter. Di situ dikelilingi pohon-pohon randu yang besar-besar. Dan selesai meditasi itu biasanya Pak Dipo itu bakal cerita ke Bayu tentang misalnya tadi arwah Mbah Buyut datang ke sini. Terus beliau juga cerita pernah melihat ada sosok punggawa desa yang datang. Dan pernah suatu malam ceritanya pas sehabis ziarah dari makam kakeknya Bayu, Pak Dipo itu tiba-tiba ngomong. Sambil beliau itu ngomongnya kayak agak berat nafasnya. Lah yo le, kasihan le, kakekmu di sana itu sengsara. Disuruh dorong gerobak sambil dipecuti dari belakang. Nah, mendengar bapaknya yang ngomong seperti itu, Bayu ini cuma bisa membayangkan. Dia ngangguk-ngangguk sambil membayangkan. Dia sebenarnya bingung juga dan gak ngerti apa maksud bapaknya itu. Karena yang dia lihat di pemakaman itu ya cuma ada gundukan tanah kuburan. Dia nggak ngelihat ada orang yang bawa gerobak dan nggak ada orang yang bawa pecutan. Jadi Bayu sendiri ini belum paham waktu itu. Pernah juga pada waktu mereka ziarah ke makam adik perempuannya Pak Dipo yang sudah meninggal. Artinya ini adalah tantenya Bayu. Sehabis meditasi itu Pak Dipo dengan santainya bilang ke Bayu, "Bulekmu mau teko le, ayu tenan ketoke." Jadi bapaknya bilang, "Bulekmu tadi datang, dia kelihatan cantik banget." Jadi inilah hal-hal yang sering didapat Bayu ketika dia diajak ziarah makam sama bapaknya. Dan selain hal-hal gaib di makam itu ada satu kejadian yang benar-benar membuat Bayu sadar bahwa ayahnya ini memang bisa dibilang punya ilmu kanuragan tingkat tinggi. Waktu itu Bayu masih kelas 5 SD. Nah, siang itu cuaca pas lagi buruk banget, hujan turun deras banget disertai dengan angin kencang alias puting beliung kecil itu. Dan di teras rumah Bayu itu pas kebetulan lagi ada 2 orang tamu tetangga yang lagi numpang berteduh. Sekalian mereka ini minta tolong untuk benerin motor mereka yang turun mesin. Pak Dipo ini aslinya itu nggak buka bengkel. Tapi kalau misalnya ada tetangga yang minta tolong datang soal urusan mesin, apalagi mesinnya ini mesin motor 2 tak, beliau itu nggak pernah nolak.
Kalau rusaknya ringan, ya beliau nggak mau dibayar sama sekali. Dan kalau kerusakannya berat, beliau paling cuma minta ganti uang spare part sesuai nota pembelian. Dan ongkos bengkelnya itu selalu seikhlasnya. Nah kebetulan pas waktu itu hujan deras, terus Pak Dipo ini asik bongkar mesin di teras itu, tiba-tiba ada angin kencang menerjang. Nah disitulah atap teras rumah mereka yang terbuat dari seng ini sampai terangkat dan kemudian terbang berhamburan. Dua orang tamu itu kaget luar biasa dan langsung komat kamit baca doa saking takutnya. Tapi reaksi Pak Dipo ini beda. Beliau waktu itu kondisinya ini sambil telanjang dada pas ngerjain motor. Beliau langsung berdiri, terus Pak Dipo itu jalan keluar. Dia keluar menuju ke halaman rumah, sambil hujan-hujanan itu dia langsung menerobos hujan deras. Beliau berdiri tegak menghadap ke arah langit. Disitulah Pak Dipo itu melipat kedua tangannya di dada, posisi bersedekap, dan mulutnya mulai komat kamit merapalkan semacam mantra atau doa. Dan percaya atau enggak, hal yang nggak masuk akal ini terjadi. Dalam hitungan menit setelah Pak Dipo merapalkan doa-doanya itu, langit yang tadinya gelap ini langsung terang lagi. Hujan deras itu langsung berhenti dan angin puting beliung yang sempat memporak-porandakan kampung itu langsung mereda. Jadi dua orang tamu yang berteduh di teras itu melongo pas ngelihat kejadian ini. Mereka cuma bisa geleng-geleng kepala sambil mereka itu sempat nyeletuk. Wah, Pak Dipo ini memang luar biasa sakti. Bayu yang ngelihat sendiri bapaknya sempat menghentikan badai dari balik jendela itu, dia cuma bisa batin dalam hati. Wah, bapakku ini kok bisa kayak gini. Jadi dalam batin Bayu, bapakku ini sakti ya. Terus kehebatan Pak Dipo ini juga teruji dalam urusan soal mengusir makhluk halus. Ada satu cerita lagi yang disaksikan sendiri oleh Bayu dan disaksikan langsung waktu itu. Ceritanya suatu sore selepas maghrib, ada tetangga yang datang. Terus tetangga ini gedor-gedor pintu rumahnya Pak Dipo. Dia ini panik banget. Dari luar rumah Bayu, tetangganya ini sudah teriak-teriak manggil Pak Dipo. Pak Dipo tolong Pak, tolong Pak. Jadi tetangga ini minta tolong supaya Pak Dipo itu segera datang ke rumahnya Mas Tris. Mas Tris ini siangnya itu baru pulang dari nyangkul sawah. Tapi sesampainya di rumah, Mas Tris itu mendadak kesurupan dan ngamuk-ngamuk sambil terus-menerus meneriakkan nama Pak Dipo. Intinya Mas Tris ini kerasukan sambil manggil-manggil nama Pak Dipo lah. Pak Dipo langsung tanpa banyak tanya langsung berangkat ke sana. Dan sesampainya di sana Pak Dipo melihat Mas Tris itu lagi duduk. Dan dia sudah menggelepar dengan mata yang tertutup rapat. Di sini Pak Dipo bukan panik atau bukan baca doa. Pak Dipo duduk santai. Dia santai aja di depan Mas Tris. Dan beliau tuh mulai ngajak ngobrol makhluk halus yang merasuki tubuh Mas Tris ini. Nah dialognya itu kira-kira seperti ini. Wes saiki mulio, sudah sekarang kamu pulang. Mas Tris yang lagi kesurupan itu dia bilang, boten kulo nderek Pak Dipo mawon. Ndak, saya ikut Pak Dipo aja. Nah Pak Dipo ini jawab lagi, wes toh kowe mulio, mesake wong iki kesel. Sudah kamu pulang, kasihan orang ini capek badannya. Mas Tris yang posisinya kesurupan itu dia jawab, Pak Dipo, kulo sakniki pun boten wonten sing nyekar, boten wonten sing nyambangi kulo, Pak. Bapak kali ibu boten purun marani kulo. Intinya di situ yang kerasukan ini dia bilang, Pak Dipo, saya sekarang ini sudah nggak ada yang menziarahi, nggak ada yang nengoki, Pak. Bapak sama ibu nggak mau nemuin saya. Nah mendengar sosok ini menjawab seperti itu, mereka semua yang ada di situ itu sempat kaget, termasuk Pak Dipo sendiri juga kaget. Akhirnya Pak Dipo ngomong, dia ngomongnya agak lembut, ya wes mengko aku sing merono nyambangi kowe, saiki mulya ojo nakal. Ya sudah, nanti aku yang kesana nengokin kamu, sekarang kamu pulang jangan nakal. Nggih Pak Dipo, tapi kula nyuwun banyu degan. Iya Pak Dipo, tapi saya minta air kelapa muda ya Pak. Pak Dipo jawab di situ, wes sudah jangan aneh-aneh. Tapi meskipun melarang, Pak Dipo itu akhirnya nyuruh salah satu warga di situ untuk metik kelapa muda. Yang kebetulan kelapa muda ini tumbuh di depan rumah Mas Tris yang kerasukan itu. Dan setelah air kelapa ini dituang ke gelas, terus diminumkan paksa ke mulutnya Mas Tris, Pak Dipo itu langsung mengusap wajah Mas Tris dari dagu ke arah atas sambil membisikkan sesuatu. Seketika itu juga badan Mas Tris itu langsung lemas. Matanya itu mulai kebuka lagi. Dan dia kelihatan bingung banget pas ngelihat rumahnya ini kok banyak orang. Apalagi orang-orang ngeliatin dia semua. Dan setelah Mas Tris ini sadar total, barulah warga menjelaskan kalau dia ini baru saja kesurupan pas sepulang dari sawah. Nah akhirnya begitu sampai di rumah, nah Bayu ini tanya ke bapaknya, loh Pak itu tadi siapa yang masuk ke badannya Mas Tris? Kok minta diziarahi? Pak Dipo menjawab, kata Pak Dipo gini, ternyata yang merasuki tubuh Mas Tris itu bukanlah jin atau demit sawah katanya.
Makhluk itu, kata Pak Dipo, itu adalah arwah dari Joko, anak dari bulenya Bayu yang sudah lama meninggal. Pak Dipo menceritakan hal yang cukup membuat miris. Jadi kata beliau, arwah Joko ini sedih dan caper katanya, cari perhatian. Karena sejak dikuburkan, makam Joko itu jarang, bahkan hampir nggak pernah disiarai oleh kedua orang tuanya sendiri. Karena keluarga bulenya itu katanya punya keyakinan bahwa mendoakan orang mati cukup dari rumah, nggak perlu datang ke makam. Dan hal inilah yang rupanya membuat arwah Joko itu merasa dilupakan. Dan akhirnya protes lewat perantara Mas Tris, meminta Pak Dipo untuk menengok makamnya. Dan ini sekali lagi menurut keterangan dari Pak Dipo. Nah, kisah inilah teman-teman yang membuktikan bahwa di masa lalu orang-orang yang gemar melakukan laku prihatin dan mendekatkan diri pada alam seperti Pak Dipo itu, mereka ini seringkali diberi kelebihan. Dan kelebihan yang bukan dipakai untuk pamer kesaktian, tapi untuk membantu sesama, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang. Dan masih seputar wibawa dan juga pegangan rahasia yang dimiliki oleh Pak Dipo, ada satu kejadian lagi yang sangat membekas di ingatan keluarga Bayu. Kejadian ini terjadi ketika kakak laki-lakinya Bayu, yang waktu itu masih duduk di bangku SMA. Dan namanya juga anak-anak muda, darahnya itu masih panas, masih suka nantang-nantang dan tawuran lain sebagainya. Jadi kakaknya Bayu ini entah karena masalah apa, dia itu sempat berselisih paham, dan akhirnya dia sempat dikeroyok oleh segerombolan anak muda dari desa tetangga. Tapi hal ini nggak berhenti sampai di situ, masalah ini malah berbuntut panjang. Nah, ceritanya suatu hari, gerombolan pemuda dari desa tetangga itu nekat geruduk rumah keluarganya Bayu. Mereka itu datang sambil ngamuk-ngamuk, dan amarah mereka ini sudah meluap-luap. Sampai kampung itu sempat gempar, orang-orang keluar semua. Ada yang bahkan terang-terangan sudah membawa batu seukuran kepalan tangan, ada yang bawa senjata dari kayu pentungan, dan wajah mereka itu beringas. Mereka semua nyari kakaknya Bayu. Suasana di depan rumah waktu itu benar-benar tegang, persis kayak mau tawuran antar kampung. Dan ketika melihat ada keributan di halaman rumahnya, tentu Pak Dipo keluar. Beliau keluar itu juga nggak bawa senjata apapun, ya cuma keluar dengan tangan kosong dan raut wajahnya juga tenang. Pak Dipo akhirnya menemui gerombolan anak-anak muda itu. Beliau menyuruh kakaknya Bayu juga ikut keluar, menemui mereka. Terus mereka pun ngajak gerombolan itu untuk duduk dan menyelesaikan masalah ini dengan obrolan yang baik-baik, selayaknya orang dewasa. Tapi ya pada dasarnya mereka ini masih anak-anak muda yang lagi tersulut emosinya dan merasa mereka di atas angin karena menang jumlah. Mereka di situ sama sekali nggak menghargai niat baik Pak Dipo. Bahkan mereka itu ngomong dengan nada tinggi, kasar, dan benar-benar sangat nggak sopan kepada orang yang jauh lebih tua. Beberapa dari mereka itu bahkan nunjuk-nunjuk ke arah wajah Pak Dipo. Hebatnya di situ, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang ada di sana juga, Pak Dipo itu sama sekali nggak kepancing emosinya. Beliau tetap tenang, beliau tetap jawab setiap tantangan mereka dengan suara yang datar. Dan berkat kesabaran dan juga wibawa Pak Dipo yang menekan aura emosi mereka semua, pelan-pelan keributan ini pun mereda. Akhirnya kejadian pengeroyokan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan hari itu juga. Dan gerombolan ini pun akhirnya bubar. Tapi ternyata ada satu orang dari gerombolan itu yang masih tetap gak terima dengan penyelesaian damai tersebut. Nah, orang ini adalah pimpinan atau pentolan dari gerombolan pemuda desa tetangga ini. Kita sebut saja namanya Toto. Toto ini memang dari awal gayanya itu layaknya preman kampung. Dia terlihat paling arogan dan sok-sokan. Dia ini juga yang selalu merasa dirinya jagoan. Jadi pas sebelum pergi meninggalkan pekarangan rumahnya Bayu, Toto itu sempat sekali lagi melotot sinis ke arah Pak Dipo dan sempat melontarkan kalimat ancaman yang kasar ke Pak Dipo dan juga kakaknya Bayu. Pak Dipo waktu itu cuma diem pas ngeliat tingkah congkak si Toto ini. Beliau sama sekali nggak membalas dendam secara fisik, beliau membiarkan Toto pergi dengan kesombongannya. Meskipun waktu itu Toto itu ngancem-ngancem Pak Dipo, ngancem-ngancem keluarga Bayu, tapi Pak Dipo tetap tenang. Akhirnya mereka pulang dan kondisi tenang. Beberapa tetangga itu sempat ngomong ke Pak Dipo, "Pak, kenapa nggak sampean pukuli aja Pak anak tadi Pak? Yang namanya Toto itu memang terkenal sombong di sana. Sudah, nggak usah rame-rame. Yang penting mereka sudah pergi. Yang penting kampung ini nggak ada keramaian. Sudah, biarin." Akhirnya selang beberapa hari setelah kejadian pengerudukan itu, ada pemandangan aneh di kantor desa tempat Pak Dipo ini kerja. Ceritanya Pak Dipo waktu itu memang lagi kerja. Ada seorang laki-laki dewasa datang, dia itu tergopoh-gopoh menemui Pak Dipo.
Nah, si laki-laki ini mengaku bahwa dia itu adalah kakak kandungnya si Toto. Dan di situ wajahnya panik dan dia itu memelas ke Pak Dipo. Di depan meja kerja Pak Dipo, dia ini menyampaikan kabar yang membuat Pak Dipo kaget. Pak, kula nyuwun tolong Pak, Toto niku adik kula Pak. Dek niku mboten saged pipis. Jadi dia di situ bilang, Pak Dipo, saya minta tolong, saya ini kakaknya Toto. Adik saya itu sudah beberapa hari ini nggak bisa kencing sama sekali. Minta tolong Bapak kasih maaf Pak atas kelakuan dia kemarin. Nah ternyata sejak hari di mana dia sempat membentak dan ngancam-ngancam Pak Dipo, pas pulang ke rumah, Toto itu mendadak kena penyakit aneh. Saluran kemihnya itu kayak terkunci rapat. Dia nggak bisa kencing dan itu sakitnya luar biasa. Berhari-hari dia menahan sakit yang luar biasa karena nggak bisa mengeluarkan air seninya. Satu tetes pun nggak bisa keluar. Perutnya itu sampai bengkak. Nah mendengar permohonan itu, Pak Dipo dengan raut wajah santai, dia jawab, loh Mas, kalau sakit yo jangan nemui saya atau Mas, yang dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Bukan sampai malah ke sini. Lagian saya juga nggak ngapa-ngapain ke adikmu itu. Sudah sana cepet bawa ke dokter. Nah si kakaknya Toto ini pulang dengan tangan hampa. Dia nggak bisa membawa Pak Dipo ke rumah. Ya di situ Pak Dipo merasa dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak merasa dendam, nggak ngirimkan apapun. Tapi selang 1 minggu dari kedatangan kakaknya Toto itu, dia datang lagi, kakaknya Toto ini menemui Pak Dipo lagi. Dan kali itu dia benar-benar memohon sampai hampir sujud. Jadi dia meminta supaya Pak Dipo bersedia datang menjenguk ke rumahnya, ngelihat kondisi Toto yang sudah benar-benar sangat kritis. Dan karena pada dasarnya Pak Dipo ini orangnya ya welas asih, beliau akhirnya luluh. Dan beliau bersedia datang ke rumah Toto itu. Dan sesampainya di sana, Pak Dipo itu benar-benar ngelihat pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Jadi Toto, si preman kampung yang dulu sempat ngancam-ngancam Pak Dipo itu, kondisinya sakit, badannya kurus, wajahnya juga pucat. Dan kondisi si Toto ini benar-benar terkapar di tempat tidur. Dan mohon maaf, sudah kayak mayat hidup. Begitu ngelihat Pak Dipo masuk ke kamarnya, Toto itu langsung nangis sesenggukan. Dengan sisa tenaga itu, dia kayak mencoba meraih tangan Pak Dipo dan kayak pengen mencium tangan Pak Dipo. Dia pengen minta maaf berkali-kali. Pak Dipo sebenarnya juga masih bingung. Beliau juga merasa nggak berbuat apa-apa secara gaib pasca pengeroyokan beberapa hari yang lalu. Tapi di situ Toto itu kayak berusaha untuk duduk, padahal badannya ini sudah nggak kuat untuk gerak. Dan Pak Dipo juga melihat perutnya Toto itu sudah membengkak dan bau di kamar itu busuk. Dan disitulah Toto itu nangis ngejer sambil megangin perutnya. Kata keluarganya memang perutnya Toto yang sakit membengkak. Di situ Toto akhirnya menyampaikan penyesalan terdalamnya karena dia sudah berperilaku kasar dan gak sopan kepada Pak Dipo. Dia sangat berharap Pak Dipo mau memberikan pintu maaf dan kalau bisa ikut mendoakan penyakit Toto yang ganjil itu supaya bisa sembuh. Dan karena waktu itu Pak Dipo bingung harus berbuat apa, tapi beliau juga pengen bantu, Pak Dipo akhirnya minta segelas air putih. Dia minta ke keluarga Toto, setelah itu air dalam gelas ini diserahkan, Pak Dipo itu cuma megang gelas itu. Beliau minta kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya Toto ini diberikan kesembuhan lagi. Terus kemudian air ini diminumkan ke Toto. Nah kabarnya sore itu setelah Pak Dipo pulang, pokoknya nggak lama setelah Pak Dipo pulang, ikatan gaib yang mengunci saluran kemih Toto itu langsung lepas. Toto akhirnya bisa buang air kecil dengan lancar hari itu juga. Dan setelah kondisinya membaik dan merasa lega, Toto akhirnya berani cerita kepada Pak Dipo tentang apa yang sebenarnya dia alami. Ternyata ketika Toto ini sakit aneh dan dia benar-benar nggak bisa kencing secara sempurna itu, keluarga Toto itu sudah membawa dia berobat ke rumah sakit. Tapi sakit yang dialami Toto ini masih terus kerasa. Akhirnya keluarga pun inisiatif membawa Toto ke orang pintar. Nah disitulah keluarga Toto sudah lebih dulu membawanya ke seorang dukun yang ada di daerah lain. Dan di sana ternyata Toto ini bukan langsung diobati. Dia itu malah dimarahi habis-habisan oleh dukun tersebut. Waktu itu sang dukun ini nanya ke Toto sambil agak marah. Kowe iki duwe salah apa karo uang le? Kok dadi koyok ngene? Intinya sang dukun ini bilang, kamu itu punya salah apa sama orang kok sampai kamu kayak gini? Toto sempat mikir, dia ingat-ingat lagi belakangan itu, dia sempat kurang ajar sama siapa, dia sempat bikin salah sama siapa. Di situ Toto menyadari bahwa kelakuannya itu kurang ajar kepada Pak Dipo, yang notabene Pak Dipo ini juga orang yang lebih tua dari dia. Akhirnya dia bilang ke dukun tersebut,
Kula sakjane nggak ada masalah kali Pak Dipo sing griyane ten desa gini ku, Mbah. Dia bilang ke dukunnya, saya punya masalah sama Pak Dipo yang rumahnya di desa G itu, Mbah. Nah, mendengar nama Pak Dipo, si dukun ini malah kaget, kayak nggak percaya lah. Kamu itu anak kemarin sore, kok berani-beraninya nantang Pak Dipo? Memangnya sudah seberapa kebal ilmumu? Udah, aku nggak berani dan aku nggak bisa ngobatin kamu. Lebih baik kamu minta maaf langsung ke orangnya sana. Totok kaget dan dia merasa malu ketika mendengar jawaban dari dukun ini. Kok bisa-bisanya dukun dari daerah yang lumayan jauh kok bisa kenal dan sebegitu segannya dengan Pak Dipo. Dari situlah Totok kemudian sadar bahwa dia sudah salah. Dia sudah salah pernah membentak Pak Dipo dan sempat ngancam-ngancam Pak Dipo, bahkan nantang-nantang Pak Dipo. Dan dia sadar kalau tindakannya itu kurang ajar dan gak selayaknya dilakukan kepada orang yang lebih tua. Terus menurut pengakuan dukun tersebut, Pak Dipo itu adalah sosok Linue yang dijaga oleh entitas tak kasat mata akibat laku tirakatnya dulu di Gunung Lawu. Siapapun yang berbuat zalim kepadanya itu akan langsung terkena kualat atau tulah tanpa Pak Dipo sendiri perlu turun tangan. Ini menurut keterangan dari si dukun tersebut. Dan waktu pun berlalu, tahun demi tahun berganti, sampailah di tahun 2015, kesehatan Pak Dipo yang semakin menua itu mulai menurun drastis. Beliau akhirnya jatuh sakit dan harus dirawat intensif di sebuah rumah sakit besar di kota S. Ada di situ sebuah rentetan kejadian spiritual yang mengiringi hari-hari terakhir Pak Dipo. Jadi sebelum Pak Dipo masuk masa kritis itu, Bayu yang waktu itu lagi kepikiran banget dengan kondisi bapaknya itu, dia akhirnya menghubungi Pak D-nya. Bayu di sini tanya ke Pak D-nya untuk memastikan, karena Pak D-nya ini merupakan orang ngerti juga. Jadi di situ dia tanya, Pak D pripun Pak D niki kondisi bapak niki? Nopo enten gangguan? Nah, ini Bayu tanya gimana Pak D kondisi bapak itu, apa ada gangguan non medis? Nah, Pak D-nya menjawab dengan tenang, Le, sakitnya bapakmu itu insya Allah murni dari Allah, bukan buatan orang. Gini ya Le, kalau bapakmu bisa melewati hari Sabtu besok, berarti insya Allah bapakmu bakal sehat kembali. Sudah gitu aja pesan Pak D. Nah, perkataan dari Pak D-nya Bayu itu terus terngiang di kepala Bayu. Dia bingung, apa maksud sebenarnya dari melewati hari Sabtu. Dan ternyata waktu itu Bayu ingat, di hari Jumat pagi, Pak Dipo itu dijadwalkan untuk menjalani operasi. Beliau masuk ke ruang operasi sekitar jam 11 siang, dan karena waktu itu bertepatan dengan waktu sholat Jumat, Bayu nggak menunggu di depan ruang operasi. Dia langsung ke masjid untuk sholat. Anehnya, setelah dia selesai sholat Jumat itu, sandalnya Bayu ini hilang. Dia sudah cari kemana-mana sampai masjid itu dalam kondisi sepi, sandalnya nggak ketemu-ketemu. Disitulah Bayu yakin sandalnya benar-benar hilang dan mau gimana lagi ya dia harus mengikhlaskan. Akhirnya dia mampir ke warung, dia beli sandal, dan dalam tradisi Jawa kehilangan sandal atau alas kaki secara tiba-tiba itu seringkali dimaknai sebagai sasmito atau firasat akan kehilangan pijakan atau sosok pelindung dalam hidup. Tapi meskipun seperti itu, Bayu itu tetap berusaha tenang. Dan singkatnya setelah itu dia langsung balik ke kamar bapaknya, ternyata Pak Dipo itu sudah selesai operasi dan beliau sudah kembali ke kamar pasien. Bayu langsung mendekati bapaknya dan tanya kondisi bapaknya. Gimana Pak kondisi bapak sekarang? Pak Dipo jawab, alhamdulillah sudah enak kok Le, badan bapak sudah ringan, sudah nggak sakit lagi. Nah, ketika mendengar ucapan ayahnya itu, hati Bayu itu langsung luar biasa lega. Dia berpikir, alhamdulillah insya Allah bapak pasti sembuh. Apalagi raut wajah Pak Dipo itu memang terlihat jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Terus sore harinya ibunya Bayu datang ke rumah sakit. Bayu digantikan ibunya jaga di rumah sakit. Jadi Bayu pulang ke rumah, dia juga butuh ganti baju, butuh mandi dan istirahat juga. Nah, ketika dia ada di rumah, malam harinya Bayu ini tidur di rumah sekitar jam 2 dini hari, dia ditelepon sama ibunya. Ibunya Bayu menyampaikan bahwa kondisi Pak Dipo tiba-tiba drop parah. Beliau kritis dan harus segera dipindah ke ICU. Setelah dapat kabar itu, Bayu langsung ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit, dia dan dua saudaranya itu kumpul di samping ranjang Pak Dipo, dan pemandangan waktu itu benar-benar menyayat hati. Pak Dipo yang seumur hidupnya selalu tegar dan gak pernah mengeluh, pada waktu itu benar-benar terlihat sangat kesakitan. Nafasnya berat dan tersengal-sengal, dan ketika ngeliat ayahnya yang seolah-olah sedang menahan sakratul maut yang menyiksa itu, Bayu nggak tega.
Di tengah isak tangis yang tertahan itu, Bayu dan saudara-saudaranya ini secara bergantian membimbing ayahnya, istilahnya mentalkin ayahnya, mendekatkan bibir mereka ke telinga Pak Dipo dan menuntun ayahnya supaya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya di situ Bayu genggam erat tangan bapaknya yang mulai terasa dingin itu, dan sambil nahan tangisnya, dia membisikkan kalimat pamungkas ke bapaknya, "Pak, menawi badhe tindak monggo, putra-putra lan keluarga pun ikhlas." Intinya di situ Bayu bilang ke Pak Dipo, "Bapak, kalau memang Bapak mau pergi silahkan. Anak-anak dan keluarga insya Allah sudah ikhlas." Di saat kalimat itu selesai diucapkan, tangan Pak Dipo itu tiba-tiba kayak membalas genggaman tangan Bayu. Itu tangan Bayu digenggam erat banget, dan genggaman itu terasa kayak sebuah isyarat. Seakan-akan Pak Dipo ini mau menyampaikan sebuah pesan terakhir untuk Bayu dan anak-anak yang lain. Tapi bibir Pak Dipo itu kayak nggak mampu lagi mengeluarkan suara. Mata beliau sudah mulai terpejam, nafas juga sudah mulai pelan, dan tepat di hari Sabtu pagi, sekitar jam 5:30 pagi itu Pak Dipo mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau berpulang ke rahmatullah, dan disitulah Bayu dan saudara-saudaranya semua nangis. Ibunya Bayu bahkan histeris. Bayu nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa berdiri mematung di samping ranjang, ngelihat jenazah ayahnya di situ. Dan hari itu adalah hari Sabtu. Dia tiba-tiba ingat soal kata Pak D-nya, kalau bapaknya bisa bertahan di rumah sakit melewati hari Sabtu, insya Allah Pak Dipo akan kembali sehat. Tapi begitu pun sebaliknya. Dan ternyata benar, nggak sampai melewati hari Sabtu, Pak Dipo pun meninggal dunia. Waktu itu Bayu menafsirkan ucapan tersebut dengan kacamata orang awam. Dia sempat berpikir, asalkan bapaknya bisa bertahan hidup sampai hari Minggu, maka insya Allah bapaknya akan sembuh total dari penyakit fisiknya. Dan mungkin insya Allah bisa diajak pulang ke rumah. Jadi Bayu ini sebenarnya punya harapan besar ketika bapaknya bilang kalau badan bapaknya ini sudah terasa ringan setelah operasi di hari Jumat. Ternyata memang bapaknya atau Pak Dipo memang tidak diizinkan untuk melewati hari Sabtu. Batas umur Pak Dipo di dunia hanya sampai di hari Sabtu pagi itu. Dan kalimat Pak D-nya yang sempat bilang ke Bayu, Pak Dipo bakal gas waras maneh, bakal sehat kembali. Ternyata bukanlah kesembuhan di alam dunia. Bagi orang-orang Linui seperti Pak Dipo, kematian bukanlah sebuah penderitaan, melainkan sebuah kepulangan. Kembali ke haribaan Sang Pencipta adalah bentuk kesembuhan yang hakiki. Terbebas dari segala rasa sakit tubuh kasarnya. Bayu menyapu wajahnya dengan kedua tangan, dia coba mencerna semua ini, sambil dia berkata, wallahu alam bisawab, dan hanya Allah yang maha mengetahui semua. Singkat cerita, jenazah Pak Dipo ini dibawa pulang ke desa, dan disinilah bukti nyata dari laku prihatin dan kebaikan Pak Dipo selama hidupnya itu terlihat jelas. Prosesi pemakaman Pak Dipo luar biasa ramai. Yang datang melayat bukan cuma tetangga satu RT atau satu RW, tapi orang-orang dari berbagai penjuru kecamatan. Mulai dari pejabat desa, rekan-rekan guru yang dulu pernah menghukum Bayu juga, sampai beberapa preman-preman terminal dan preman pasar, anak-anak nakal dari desa tetangga yang dulu pernah bersinggungan dengan Pak Dipo, mereka datang ke sana, mereka ikut mengantar kepergian jenazah Pak Dipo. Mereka semua kehilangan sosok bapak, mereka kehilangan sosok penengah dan kehilangan sosok penjaga spiritual di kampung itu. Dan gak ada yang menangis histeris berlebihan di pemakaman itu karena semua tahu orang baik seperti Pak Dipo sudah pulang ke tempat yang jauh lebih baik, meninggalkan nama yang sangat harum di mata masyarakat. Di saat ini bertahun-tahun telah berlalu sejak kepergian Pak Dipo itu, Bayu sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang sangat mapan. Dia bekerja sebagai seorang abdi negara di sebuah instansi pemerintahan di Jawa Timur, dan kakaknya Bayu juga sukses di militer. Adiknya juga berhasil menjadi pelaut yang mapan. Jadi secara ekonomi dan karir, mereka bertiga ini sudah meraih apa yang diimpikan oleh banyak orang. Tapi di balik kesuksesan dan dari seragam rapi yang dikenakan Bayu setiap hari, kayak ada sebuah lubang besar di dada yang gak akan pernah bisa ditambal oleh uang atau jabatan. Setiap kali Bayu menerima gaji, setiap kali dia mendapatkan promosi jabatan, atau setiap kali dia duduk di restoran mewah dan enak, hatinya itu selalu kayak teriris. Ada rasa penyesalan yang luar biasa selalu datang menghantam batinnya. Jadi dia sering batin dulu, waktu bapak masih ada, hidup mereka itu serba pas-pasan. Bahkan bapak itu rela makan seadanya, rela puasa ngerowot, rela puasa muti, banting tulang, memperbaiki motor orang tanpa dibayar. Semua itu dia lakukan demi melihat anak-anaknya sekolah tinggi dan bisa jadi orang sukses. Dan pada saat ini, di saat mereka semua sudah sukses, di saat Bayu dan kakak-kakaknya sudah punya uang lebih,
untuk misalnya bisa membelikan bapak baju yang bagus, bisa membelikan makanan yang paling enak untuk bapaknya, atau sekedar mengajak bapaknya jalan-jalan melihat kota maupun melihat pemandangan luar kota, bapaknya sudah nggak ada. Bahkan Bayu nggak bisa dan belum pernah benar-benar membahagiakan bapaknya dengan hasil keringatnya sendiri. Nah, rasa penyesalan itulah yang terus dibawa Bayu sampai detik ini. Dan sebuah beban moral bahwa kesuksesan seorang anak akan terasa hampa kalau nggak ada lagi senyum bangga dari seorang ayah yang menyaksikan. Dan teman-teman, di kehidupan hari ini kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia, kita sibuk merantau, sibuk mencari jabatan, sibuk menumpuk harta dengan alasan ingin membahagiakan orang tua nanti kalau pas sudah sukses. Kita lupa bahwa kata nanti itu adalah sebuah misteri. Sedangkan usia kita itu terus berjalan menuju batasnya masing-masing. Jadi kisah ini menampar kita dengan sangat keras. Kehebatan apapun itu, kemampuan spiritual yang tinggi atau pangkat dan jabatan di dunia, semua nggak ada artinya ketika kita dihadapkan pada yang namanya kematian. Pak Dipo telah mengajarkan kita apa arti dari laku prihatin dan welas asih tanpa pamrih kepada sesama. Dan terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah berbagi kisah yang sangat menyentuh ini. Semoga almarhum Pak Dipo diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian tersebut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.